Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Ketika pintu masuk makam kuno dibuka, banyak petir biru besar tiba-tiba melonjak keluar dari dinding-dinding di sekitar terowongan yang dalam. Seketika, banyak tatapan serius menatap petir yang mengerikan di dalam terowongan. Mereka bisa merasakan kekuatan yang sangat menakutkan dari petir itu. Yang mulia Tianju, memang layak menjadi orang nomor 1 di wilayah barat. Karya yang dibuat hampir 1000 tahun lalu masih sangat hebat hingga sekarang. Sungguh mengagumkan. Sepertinya kita hanya bisa menghadapi serangan petir ini secara langsung. Tidak mungkin untuk menghindarinya. Petir di terowongan itu tampaknya telah menutup seluruh terowongan. Tidak ada jalan bagi mereka untuk melarikan diri. Pemimpin Sekte Chenzhen pasti baik-baik saja. Dengan kekuatanmu sebagai master formasi tingkat 4, seharusnya tidak terlalu sulit bagimu untuk menahan petir dengan formasimu. Wu Zetian mengalihkan pandangannya dan menatap Chenzhen sambil tersenyum. Hahaha, pemimpin Sekte Wu, mengapa kau harus merendahkan dirimu sendiri? Tubuh fisikmu juga berada di level puncak. Aku khawatir, tubuhmu belum membaik selama bertahun-tahun. Jika kau bisa melalui penyempurnaan khusus dari petir ini, mungkin kekuatanmu akan meningkat. Ngomong-ngomong, petir ini mungkin merepotkan bagi kami. Tetapi bagimu, itu adalah sumber daya pelatihan yang hebat. Jawab Chenzhen. Aku akan menerima restumu. Wu Zetian tersenyum tanpa ekspresi. Setelah itu, banyak sosok terbang keluar dari belakangnya dan menyerbu ke dalam petir. Seketika, orang-orang ini seperti terlempar ke dalam panci berisi minyak mendidih. Petir terus-menerus bergemuruh dan menghantam tubuh mereka dengan keras. Jeritan memilukan tak henti-hentinya. Para ahli Dodi masih baik-baik saja, tetapi sebagian besar para bandi yang menyerbu langsung berubah menjadi abu oleh petir, kecuali beberapa yang lebih kuat. Setelah melihat pemandangan yang mengejutkan ini, kerumunan yang tersisa tanpa sadar menghirup udara dingin. Mata serakah mereka menatap dengan enggan ke arah pintu masuk makam kuno di depan mereka. Butuh waktu lama sebelum akhirnya seseorang mengundurkan diri. Saat menghadapi hidup dan mati, segalanya tampak tak lagi berharga. Sambaran petir saja ingin menghentikan tuan muda ini. Ayo pergi. Di depan kerumunan, tatapan mata Kinyon dingin saat ia melihat terowongan yang dipenuhi petir. Setelah itu, ia memimpin beberapa orang di belakangnya dan melompat ke dalam terowongan. Ketika semua orang berangsur-angsur tenang, pasukan utama mulai mengambil tindakan satu demi satu. Meskipun petir di lorong itu berbahaya, namun tidak menimbulkan ancaman fatal bagi mereka. Tidak lama kemudian, tibalah giliran 3 sekte besar. Orang pertama yang memasuki lorong itu tentu saja Wu Zetian yang sangat percaya diri. Di bawah pemimpinnya, kelompok elit Dodi dari sekte bela diri perang melangkah ke dalam terowongan bersama-sama. Dalam menghadapi petir, selain menetralkan sebagian besar kekuatannya, bagian yang tersisa secara otomatis ditempatkan ke dalam tubuh mereka, memungkinkan petir melewati tubuh mereka. Di bawah gelombang rasa sakit, kekuatan fisik kelompok orang ini memang perlahan meningkat. Bahkan kekuatan fisik Dodi milik Wu Zetian telah meningkat sekali lagi. Berdasarkan ini saja, aku tidak akan rugi dalam perjalanan ke makam kuno ini. Meskipun tubuhnya terus-menerus disambar petir, hati Wu Zetian dipenuhi kegembiraan. Setelah itu, tibalah giliran Chenzhen. Seperti yang dikatakan Wu Zetian, dengan kekuatannya sebagai ahli formasi tingkat 4, tidak sulit baginya untuk menghadapi petir. Namun, untuk melindungi orang-orang dari sekte di belakangnya, ia harus memperlambat kecepatannya melewati terowongan. Xuan baru memasuki terowongan setelah waktu yang lama. Menghadapi petir yang datang, metode Xuan sederhana dan kasar. Dengan jentikan jarinya, tubuh Raja Utara segera muncul di depannya. Menghadapi petir itu, daya isap aneh di dalam tubuh Raja Utara tiba-tiba melonjak. Tidak peduli seberapa besar petir itu, ia ditelan tanpa basa-basi ke dalam tubuh Raja Utara dan disempurnakan dengan paksa. Di bawah menelan tanpa henti seperti itu, kecepatan maju Xuan tidak hanya tidak melambat, sebaliknya ia menjadi semakin cepat. Kekuatan Raja Utara dengan cepat melonjak di bawah menelan liar ini. Dalam sekejap mata, itu telah mencapai tingkat Dodi bintang 7. Adapun Xuan, dia menggunakan metode penyempurnaan liar dari Bone Sealing Flame. Setelah disempurnakan oleh Bone Sealing Flame, petir itu menjadi murni dan berubah menjadi energi besar yang mengalir ke pusaran Xuan. Dengan suntikan energi yang besar, Xuan dengan jelas menemukan bahwa kekuatannya baru saja menembus batas, segera menjadi stabil. Akhirnya, setelah Xuan menyerap energi ini sepenuhnya, kekuatannya telah meningkat ke tingkat berikutnya, tahap menengah kelas Dodi bintang 6.
Ketika Shoyan menyadari auranya meningkat, kekuatan Raja Utara di depannya bahkan lebih menakutkan lagi. Di bawah kekuasaan hisap yang luar biasa, kekuatan Raja Utara naik lagi ke tingkat Dodi Bintang 8 menengah. Kekuatan seperti itu kemungkinan tidak kalah dengan leluhur dari beberapa faksi. Terowongan petir ini sangat panjang, namun dengan kecepatan Shoyan, ia hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk menempuh jarak ini. Setelah keluar dari terowongan petir, sebuah aula besar muncul di hadapan Shoyan. Di depan aula besar itu terdapat lapangan terbuka yang luas. Saat itu, sejumlah besar faksi telah berkumpul di lapangan terbuka. 3 sekte besar dan kelompok Qinyun juga ada di sana. Kemunculan Shoyan langsung menarik perhatian semua orang di lapangan terbuka. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, nama Shoyan kini terukir di hati mereka. Cukup banyak wajah orang yang menunjukkan ekspresi ketakutan saat melihatnya. Melihat Shoyan telah menyusul dengan cepat, ekspresi di mata Chen Zhen tanpa sadar mengeras. Melihat Shoyan yang segar, tampaknya yang terakhir tidak terpengaruh oleh terowongan petir. Di sisi lain, meskipun tidak ada kecelakaan yang terjadi pada kelompok Chen Zhen, doki dalam tubuh mereka telah sangat terkuras. Ini juga menyebabkan aura mereka sedikit berfluktuasi. Kelompok ini juga melemparkan tatapan tidak bersahabat ke arah Shoyan. Shoyan mengabaikan tatapan mata itu. Matanya tertuju pada aula besar di depan kerumunan saat dia melangkah ke lapangan terbuka. Aula besar itu sangat megah. Aula itu mencapai kubah dan terhubung dengan dinding batu. Mustahil untuk terbang melewatinya. Di bawahnya, pintu batu yang sangat tebal dan berat menghalangi jalan semua orang yang hadir. Di kedua sisi pintu batu, ada pilar batu yang sangat besar. Saat ini, sebenarnya ada 2 naga petir besar yang melingkarinya. Gelombang petir menyelimuti tubuh biru mereka, dan kekuatan yang terpancar darinya bahkan lebih mengesankan. Kedatangan Shoyan dan yang lainnya telah membangunkan 2 naga petir yang telah tertidur selama hampir 1000 tahun dari tidur panjang mereka. Kebangkitan 2 naga petir itu menyebabkan banyak orang yang hadir menunjukkan ekspresi serius. Kekuatan kedua binatang ini sepertinya tidak kalah dengan kelompok Chen Zhen. 2 naga petir yang sebanding dengan 2 Dodi Bintang 9. Bahkan di seluruh wilayah barat, hanya sedikit orang yang bisa melawan mereka. Namun, mereka sebenarnya hanya digunakan untuk menjaga pintu masuk makam kuno Tianju ini. Orang bisa membayangkan betapa berbahayanya wilayah yang lebih dalam dari makam kuno ini. Tentu saja, meskipun semua orang memahami hal ini di dalam hati mereka, mereka juga memahami bahwa bahaya dan peluang seringkali muncul bersamaan. Selama mereka mampu bertahan dari bahaya ini, imbalan yang mereka terima pasti akan sangat memuaskan. Sepertinya petir di luar sana hanya ujian kecil. Tempat ini adalah pintu masuk sebenarnya ke makam kuno. Di depan kerumunan, para leluhur dari beberapa faksi besar mengangkat mata mereka yang keruh dan menatap kedua naga petir di depan mereka. Tatapan Chen Zhen juga menyapu pintu batu di depannya. Setelah merasakan kekuatannya familiar di dalamnya, dia segera menemukan titik ini. Sebenarnya ada batasan formasi pada pintu batu ini. Dari kelihatannya, Tianju ini tidak hanya mengandalkan doki, bahkan pencapaiannya dalam hal formasi juga cukup tinggi, ucap Chen Zhen. Oh, formasi ya? Hehe, Chen Zhen, kamu memiliki pemahaman formasi yang paling hebat di antara kita. Kamu dapat dikatakan sangat berpengetahuan. Mengapa kamu tidak mencobanya dan melihat apakah kamu dapat membuka formasi ini? Wu Zetian terkekeh dan mengalihkan perhatiannya ke Chen Zhen. Dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa 2 naga petir di depannya tidak kalah darinya. Bahkan mereka lebih kuat darinya dan Chen Zhen. Jika dia menyerang dengan paksa, itu hanya akan membawa masalah yang tak ada habisnya. Sebelum dia benar-benar memasuki makam kuno, dia tidak ingin menyia-nyiakan kekuatannya dengan sia-sia. Wu Zetian, kata-katamu mungkin terdengar bagus, tetapi bukankah kau terlalu mengagumiku? Aku hanya seorang master formasi tingkat 4. Tetapi segel pada batu ini setidaknya ada segel tingkat 5. Aku tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Jika aku mencoba menghancurkannya dengan paksa, aku khawatir aku hanya akan menghancurkan segelnya. Jika aku memicu kekuatan yang tidak diketahui dan menyebabkan makam itu runtuh, kita semua akan mati di sini, ucap Chen Zhen. Meskipun kata-katanya sederhana dan biasa saja, ketika kata-katanya sampai ke telinga semua orang yang hadir, hati mereka sedikit bergetar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang kita hanya akan membuang-buang waktu di sini. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Wu Zetian melengkungkan bibirnya dan menggeram tidak sabar. Chen Zhen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengangkat pandangannya dan menatap 2 naga petir di depannya. Dari penampakan formasi ini seharusnya terhubung dengan kedua naga petir ini. Dengan kata lain, kedua naga petir ini kemungkinan besar adalah kunci untuk membuka formasi ini. Jika demikian, satu-satunya cara untuk membuka pintu batu ini adalah dengan mengalahkan kedua naga petir.
Ketika Chenzhen mengucapkan kata-kata ini, otot-otot di wajah Hu Tian berkedut. Pada saat yang sama, kerumunan di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berjubah abu-abu perlahan keluar dari kerumunan. Saat lelaki tua itu melangkah keluar, aura kuat menyebar dari tubuhnya. Seorang dodi bintang 9. Kekuatan ini bahkan sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan Chenzhen dan Wu Jitian. Namun, ia dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit ahli yang hadir. Shen belum pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Wilayah barat sangat luas, dan terdapat banyak naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Kekuatan beberapa faksi yang tidak terlalu mencolok, tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Lelaki tua itu perlahan melangkah keluar di bawah tatapan banyak orang. Aura yang luas dilepaskan, dan doki yang kuat menyelimuti tubuhnya. Tak lama kemudian, sosok lelaki tua itu tiba di antara dua pilar batu. Pada saat yang sama, dua pasang mata besar dari dua naga petir yang terbangun menatap tajam ke arah lelaki tua itu. Tiba-tiba, kedua naga petir itu memutar tubuh mereka, dan dua cakar tajam menyerang lelaki tua itu dari kiri dan kanan. Orang tua itu tidak panik saat melihat ini. Ekspresinya tenang saat dia memutar tubuhnya. Kembalilah. Pada saat yang sama, doki yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba meletus dari kedua tangannya, dan dengan paksa mendorong kembali cakar kedua naga petir itu. Kalian hanyalah dua binatang buas yang terbentuk dari satu formasi. Kalian benar-benar ingin menghentikanku yang tua ini. Orang tua itu langsung tertawa terbahak-bahak. Setelah berhasil memukul mundur kedua naga petir itu dengan satu telapak tangan, doki melonjak dan tubuhnya bergerak. Dia terbang ke udara dan doki yang kuat terus melesat keluar, menekan kedua naga petir itu untuk beberapa saat. Dia akan kalah. Chenzhen mendesah pelan saat menyaksikan pertarungan sengit di arena. Tak lama kemudian, cahaya petir berwarna biru menyilaukan menyala di permukaan kedua naga petir itu. Petir yang menakutkan melonjak ke segala arah dan langsung menghancurkan serangan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Kekuatan yang tersisa menghantam tubuh lelaki tua itu dengan keras dan membuatnya terpental. Chenzhen dan Wu Jitian saling bertukar pandang sebelum mengangguk dengan berat. Tubuh mereka langsung melesat maju dan mulai bertarung dengan dua naga petir. Ledakan doki yang dahsyat bergema di arena. Petir menyambar dan doki berterbangan liar. Pertarungan di arena itu sangat dahsyat. Hal itu membuat semua orang di bawah terpesona saat menyaksikannya. Kedua naga petir itu perlahan-lahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Tampaknya mereka akan segera dikalahkan. Namun, pada saat inilah cahaya hijau terang tiba-tiba bersinar di dua pilar batu yang ditempati naga petir. Segera setelah itu, kedua naga petir benar-benar melingkari satu sama lain di depan mata serius Chenzhen dan Wu Jitian. Akhirnya, mereka bergabung menjadi naga hijau besar. Pertarungan terus berlanjut. Namun, kali ini, Chenzhen dan Wu Jitian telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Tak lama kemudian, mereka juga dipaksa mundur oleh naga hijau besar ini. Chenzhen dan Wu Jitian dengan demikian dinyatakan kalah. Sial, aku tidak menyangka bajingan ini benar-benar bisa bergabung. Dasar bajingan, kau tidak akan menang. Jadi kau mengandalkan penggabungan metode yang tidak lazim. Kalau bukan karena ini, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Di tanah, Chenzhen dan Wu Jitian menatap dingin ke arah naga besar yang telah menyatu. Wajah Wu Jitian dipenuhi dengan keengganan. Jika kedua naga besar itu tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyatu, dia akan memiliki kesempatan untuk menghabisinya. Namun, penggabungan dua naga petir itu telah menyebabkan kekuatan naga hijau menjadi lebih kuat lagi. Pada saat ini, kekuatan naga hijau itu sebanding dengan dodi bintang 9 tingkat menengah. Bukannya tidak ada seorang pun yang hadir memiliki kekuatan seperti itu. Akan tetapi, mereka semua saling menunggu. Mereka menunggu karena pasti ada seseorang yang tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak. Karena tidak ada yang bergerak, biar aku saja yang mencobanya. Shen tersenyum di belakang kerumunan. Jari kakinya menekan tanah dengan lembut. Seketika, tubuhnya terbang di atas kepala semua orang seperti burung besar. Langkah kakinya mendarat dengan mantap di depan kerumunan. Dia mengangkat pandangannya dan menatap naga petir hijau di depannya. Seketika, raungan binatang yang rendah dan dalam terdengar dari mulut naga petir itu. Di belakangnya, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut ketika mereka melihat Shoyan tiba-tiba melangkah maju. Hal ini terutama terjadi pada mereka yang memiliki konflik dengan Shoyan. Mereka mengerutkan kening berdasarkan pemahaman mereka tentang Shoyan. Orang ini sangat licik. Bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk menyerang? Namun, mereka tidak dapat mengetahui mengapa dia melakukannya. Di depan, sudut mulut Shoyan melengkung membentuk senyum.
Tubuhnya bergerak dan dia melayang ke udara kosong berdiri di depan naga besar itu. Sambil mengamati naga petir di depannya, mata Shoyan tak dapat menahan diri untuk tidak dipenuhi oleh antisipasi. Segera setelah itu, naga petir di depannya tidak ragu-ragu. Tubuhnya yang besar berputar dan ekor naganya yang besar menyapu ke arah Shoyan. Mata Shoyan menyipit saat melihat ini. Tubuhnya bergerak dan langkah pemusnah langit dilepaskan. Pada saat yang sama, dia menjentikan jarinya dan tubuh Raja Utara muncul di depannya. Tubuhnya menyerang ekor naga besar itu tanpa menghindar. Dengan suara teredap, Raja Utara benar-benar memeluk ekor naga yang tebal itu. Kekuatan yang mengerikan meletus dan ekor naga itu yang 3 kali lebih besar dari Raja Utara melilit erat dadanya dari depan ke belakang. Raungan keras segera keluar dari mulut naga hijau. Bersamaan dengan suara gemuruh, datanglah gelombang energi petir yang kuat. Gelombang itu membobardir tubuh Raja Utara dari atas ke bawah dengan kejam. Namun, semua orang yang hadir dapat melihat dengan jelas bahwa ketika energi petir yang kuat itu mendekati Raja Utara, kekuatan hisap yang aneh melonjak keluar dari tubuhnya. Setiap petir yang mendekati Raja Utara langsung dilahap habis. Ini adalah boneka sialan itu. Ekspresi wajah Qin Yun dan yang lainnya yang memiliki sedikit pemahaman tentang Raja Utara langsung berubah. Meskipun yang lain tidak tahu, mereka tahu betul bahwa boneka Shoyan memiliki efek penekan yang tidak dapat dijelaskan pada energi petir. Petir yang sangat berbahaya dan mendominasi di mata orang lain, menjadi makanan bagi Raja Utara. Hentikan dia, jangan biarkan boneka itu melahap naga petir ini. Pada saat ini, Qin Yun akhirnya mengerti alasan mengapa Shoyan muncul. Segera setelah itu, trio Yanhe dan lelaki berjubah hitam di sampingnya langsung menyerang. Saat ini, Raja Utara melahap energi petir dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Naga petir itu sama sekali tidak menyadari hal ini. Ia terus menggunakan petir di mulutnya untuk membombardir tubuh Raja Utara. Dengan cara ini, kekuatan Raja Utara telah meningkat pesat. Namun, pada saat inilah, kelompok Yanhe bergerak bersama. Mereka menyebar dan tiba di belakang Raja Utara, berniat untuk menyerang. Akan tetapi, saat mereka hendak menyerang, sesosok hitam tiba-tiba muncul dan menghalangi di depan mereka. Itu adalah Shoyan. Hahaha, daripada menyerangku sang pemilik, kau malah ingin menyerang bonekaku. Ide yang bagus. Shoyan tertawa dingin. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum mengejek. Shoyan, jangan bilang kau tidak sabar untuk mati. Yanhe berteriak marah. Energi Doki yang kuat menyapu keluar dari dalam tubuhnya. 3 orang lainnya di sekitarnya juga melakukan hal yang sama. Yanhe adalah orang pertama yang menyerang. Dalam sekejap mata, tubuhnya sudah tiba di depan Shoyan. Dia memutar tubuhnya dan menendang dada Shoyan. Ekspresi Shoyan tenang. Energi spiritual yang sangat besar melonjak keluar. Semua gerakan orang di depannya menjadi lambat di bawah perlindungan energi spiritual. Setelah itu, Shoyan membalikkan tubuhnya dan berdiri di samping. Dia meraih pergelangan kaki Yanhe dan melemparkannya dengan keras. Namun, tanpa memberi Shoyan kesempatan untuk mengatur nafas. Sosok manusia di ruang kosong di depannya sekali lagi bergegas mendekat. Doki melesat keluar dan diarahkan langsung ke tenggorokan Shoyan. Langkah kakinya berubah saat dia menggunakan langkah pemusnah langit. Pilar-pilar Doki yang melesat itu dengan cepat menyapu tubuh Shoyan. Tangan kanan Shoyan tiba-tiba mengepal. Energi yang kuat berkumpul dengan gila-gilaan di tinjunya. Dengan sebuah pukulan, dia dengan paksa memukul mundur Dodi bintang 9 yang menyerbu di depannya. Siap, kekuatan fisik bocah ini benar-benar menakutkan. Ekspresi orang berjubah hitam itu sedikit berubah. Mulutnya tanpa sadar mengumpat. Tangan yang baru saja menerima pukulan dari Shoyan kini gemetar. Di sisi lain, ekspresi Shoyan tampak muram saat dia dikelilingi oleh 4 orang. Menghadapi 4 Dodi bintang 9 secara bersamaan benar-benar membuatnya sedikit tidak berdaya. Pada awalnya, ia mampu menggunakan skill gajah kekuatan untuk memblokir 1 atau 2 serangan mereka. Namun, saat kekuatan fisiknya terus terkuras, beberapa kelemahannya perlahan terungkap. 4 Dodi di depannya masih menyerang dengan ganas. Selama kurun waktu ini, ada beberapa kali mereka ingin menghentikan Raja Utara menelan naga petir. Tetapi mereka dihentikan dengan paksa oleh Shoyan dengan mengandalkan langkah pemusnah langit. Bahkan jika Shoyan tidak mampu mengalahkan keempat orang di depannya, dia masih yakin bahwa dia bisa melindungi dirinya sendiri. Adapun Chunzen dan yang lainnya, meskipun mereka berharap dapat membunuh Shoyan, mereka hanya bisa menarik pikiran mereka tanpa daya ketika mengingat sumpah hukuman kilat. Mereka hanya membenci kelicikan Shoyan dalam menggunakan sumpah hukuman kilat untuk membatasi gerakan mereka. Sial, bocah ini benar-benar merepotkan. Kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi.
serang dulu dan hancurkan naga petir itu. Orang berjubah hitam itu mengumpat dengan penuh kebencian. Tubuhnya bergerak, dan dia dengan cepat menyapu melewati Xiaoyan. Xiaoyan sedang ditunda oleh Yan He dan dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan naga petir yang akan ditelan oleh Raja Utara. Namun, pada saat berikutnya, ketika lelaki berjubah hitam itu tiba di depan Raja Utara yang tadinya tidak bergerak tiba-tiba berbalik. Pada saat yang sama, dia mengangkat kedua tinjunya dan dengan kejam menghantamkannya ke dada lelaki berjubah hitam itu yang masih linglung. Pukulan ini bercampur dengan kekuatan petir yang sangat dahsyat. Kekuatannya langsung menghancurkan meridian dan organ dalam lelaki berjubah hitam itu. Dalam sekejap, lelaki berjubah hitam itu terluka parah dan terpental mundur tak terkendali. Tak lama kemudian, dia menghantam pintu batu aula dengan keras. Kedua medan pertempuran itu menjadi sunyi senyap. Kerumunan di bawah juga melemparkan pandangan terkejut mereka ke arah sosok ungu emas di udara yang tubuhnya berkedip-kedip karena kilat. Di barisan paling depan kerumunan, wajah kelompok Chunzhen dan Qin Yun juga berubah pucat saat ini. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.